Berjumpa lagi dengan saya, Eva Nurhidayah, mahasiswi Pendidikan Geografi Universitas Samudra. Pada hari ini, kita akan membahas seputar mata pelajaran ataupun materi yang telah kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu ya. Jadi, pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah membahas materi mengenai persebaran flora dan fauna di dunia, yaitu pada mengenai faktor-faktor dari persebaran dan dari faktor-faktor persebaran flora dan fauna di dunia, yang mana faktor-faktor tersebut itu terdiri dari dua faktor, yakni faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik itu sendiri merupakan faktor hidup, yang mana dari faktor biotik ini yang terdiri dari tiga komponen, yaitu dari yang pertama komponen manusia, komponen hewan, dan komponen tumbuhan. Selanjutnya ada yang namanya dari faktor abiotik. Faktor abiotik ini terdiri dari 4 komponen, yang mana terdiri dari faktor iklim, faktor geologis, faktor fisiografis, dan faktor tanah atau edafik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, di belakang ini merupakan peta persebaran flora dan fauna yang ada di dunia, yang mana peta persebaran flora ini terdiri dari yang namanya 7 wilayah, yang mana ada yang namanya hutan tropis, savana, gurun, tundra, hutan gugur, hutan taiga, stepa. Nah, ini merupakan salah satu. Nah, di sini merupakan peta sebaran flora, yang mana terdiri dari berbagai dunia ini. Ada yang namanya hutan tropis. Nah, hutan tropis ini tersendiri berada di di negara Indonesia. Terus yang warna putih ini berada di benua Afrika. Sedangkan gurun berada di terdapat di benua Afrika juga, Eropa, dan juga di Asia, dan di benua Australia, serta di Amerika Utara. Selanjutnya, untuk warna biru ini merupakan dari tundra, yang mana dia terdapat di wilayah dan kutub selatan. Nah, jadi dari masing-masing sebaran flora ini terbagi menjadi 7 wilayah, yang mana terdapat salah satunya itu kita bahas satu persatu ya. Yang mana yang pertama itu merupakan hutan tropis. Jadi hutan tropis hutan tropis ini sendiri memiliki ciri-ciri, diantaranya itu dia memiliki curah hujan yang tinggi, serta ketinggian pohon yang ada di hutan tersebut mencapai sekitar 40 sampai dengan 60 meter. Untuk ciri-ciri yang selanjutnya, jadi hutan tropis ini disinari matahari sepanjang tahun, yang kemudian memiliki berdaun lebat sehingga menghalangi sinar matahari. Serta ciri-ciri yang kelima ini terdapat berbagai macam tumbuhan dan hewan. Salah satunya itu terdapat tumbuhan termasuk salah satu tumbuhan damar, terus cemara, segala macam. Dan untuk hewannya sendiri itu bervariasi, dari yang namanya
ada orangutan, gajah, burung, dan sebagainya. Selanjutnya kita memasuki hutan gugur. Hutan gugur sendiri memiliki ciri-ciri yang mana curah hujannya itu berkisar sekitar 75 sampai dengan 1000 mm per tahun. Jadi juga terdapat 4 musim, di antaranya itu ada musim semi, musim salju, musim panas, serta musim gugur. Selanjutnya memiliki berdaun lebat dan berwarna hijau pada musim hujan, serta menggugurkan daunnya itu pada musim panas. Sedangkan untuk jumlah dari tumbuhan dan hewannya itu hanya sedikit jumlahnya saja. Selanjutnya kita memasuki gurun. Yang mana gurun ini memiliki ciri-ciri, yakni curah hujannya yang terjadi selama setahun itu berkisar antara 25 mm per tahunnya. Sedangkan proses evaporasi atau penguapan yang terjadi itu sangat besar. Serta ciri-ciri yang ketiga itu kelembapan tanahnya itu sangat rendah. Serta tanah menjadi sangat kering dan perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrim. Terkadang ada di satu waktu perbedaan siang yang terlalu lama dan ada juga perbedaan waktu malam hari yang terlalu lama, begitupun juga dengan sebaliknya. Selanjutnya kita memasuki yang namanya hutan taiga. Nah, jadi hutan taiga ini didominasi oleh tumbuhan spesifik seperti pinus. Jadi untuk dari tumbuhan pinus itu sendiri dia memiliki bentuk yang seperti ini ya teman-teman. Tumbuhannya ini dia berjarum, tumbuhan berjarum seperti ini dia. Serta kemudian itu didiami oleh fauna berdarah dingin, atau nah ini contohnya itu seperti ular, krokodil, dan sebagainya. Nah, untuk dari kelembapan tanahnya itu sangat rendah, serta tanahnya itu juga sangat kering, dikarenakan adanya perbedaan suhu dan malamnya yang sangat ekstrim. Selanjutnya kita memasuki yang namanya sabana. Nah, sabana ini sendiri memiliki ciri-ciri. Jadi ini kenampakan dari yang namanya sabana ya, yang mana pohonnya ini dia tinggi, terus terdapat di daerah Khatulistiwa sendiri, serta memiliki curah hujan antara 100 sampai dengan 150 mm per tahun. Nah, vegetasinya itu berupa padang rumput dan pohon kecil. Sedangkan dari sistem drainasinya itu cukup baik, dengan memiliki suhu udara yang tidak terlalu ekstrim. Sehingga dikarenakan udara yang tidak terlalu ekstrim itu, dia memiliki kelembapan udaranya yang agak terlalu kering. Selanjutnya wilayah tundra. Wilayah tundra. Nah, jadi wilayah tundra ini dia terdapat di daerah perbatasan dengan kutub, seperti kutub utara maupun kutub selatan. Serta hampir semua wilayahnya itu ditutupi es atau salju. Nah, jadi vegetasi yang ada di wilayah tundra itu merupakan vegetasi seperti lumut, dan mereka itu didiami oleh fauna kutub seperti beruang kutub, penguin, terus paus, dan masih banyak lagi. Serta musim panas dan musim dinginnya itu sangat panjang, dikarenakan adanya intensitas penyinaran matahari yang tidak terlalu terlalu lama, dan juga terkadang di beberapa waktu intensitas mataharinya itu tidak terlalu lama. Selanjutnya kita memasuki wilayah stepa.
sama seperti sabana, yang mana memiliki curah hujannya itu sekitar 25 mm per tahun. Dengan kelembapan udaranya yang rendah serta vegetasi yang ada di stepa itu sendiri berupa padang rumput, sama seperti sabana tadi. Cuma bedanya kalau sabana tadi itu dia memiliki vegetasi berupa pohon-pohon kecil dan padang rumput. Tapi kalau untuk stepa sendiri dia hanya memiliki padang rumput saja. Serta proses penguapan tumbuhannya itu sangat cepat. Dan contoh fauna yang ada di wilayah stepa itu berupa bison, zebra, dan lain-lain. Nah, seperti yang tadi ini yang sudah saya jelaskan merupakan sebaran flora yang ada di dunia. Yang mana sebaran flora yang ada itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu adanya hutan hujan tropis, hutan gugur, hutan taiga, tundra, sabana, dan stepa. Satu lagi yang terakhir gurun. Nah, selanjutnya peta sebaran fauna. Jadi peta sebaran fauna ini terdapat 6 persebaran, yang mana terbagi menjadi nirtik, oriental, neotropikal, afrotropikal, paleartik, oriental, Australia. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Yang mana wilayah oriental sendiri ini merupakan wilayah yang wilayah yang termasuk dalam wilayah oriental ini ada yang namanya di daerah Asia bagian selatan, pegunungan Himalaya, India, Sri Lanka, dan semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Filipina. Nah, untuk dari jenis fauna yang terdapat di wilayah oriental itu sendiri terdiri dari yang namanya siamang, orangutan, gajah, badak, serta burung merak. Selanjutnya kita memasuki wilayah Australia, yang mana wilayah ini terdiri dari wilayah Australia Irian, Selandia Baru, dan kepulauan di Samudra Pasifik. Nah, misalnya semua monotremata, marsupialia atau mamalia yang tidak berplasenta atau mamalia berkantung, ini merupakan salah satu contoh dari fauna yang ada di wilayah Australia. Selanjutnya contoh faunanya itu ada yang namanya rodentia, kelelawar, burung kasuari, burung cendrawasih, serta jenis-jenis burung kakak tua, ikan paru-paru, Australia, dan burung kiwi. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh beberapa fauna yang ada di wilayah Australia. Nah, selanjutnya kita memasuki wilayah paleartik. Nah, jadi wilayah paleartik sendiri itu dia berada di bagian Eurasia sebelah selatan ke Himalaya, Afghanistan, Iran, dan Afrika bagian utara dari gurun Sahara. Nah, untuk dari fauna yang ada di wilayah paleartik itu sendiri ada yang namanya landa,
rusa kecil. Selanjutnya kita memasuki wilayah afrotropikal. Nah, afrotropikal ini sendiri akan berada di wilayah atau daerah Afrika, Madagaskar, dan pulau-pulau sekitar Afrika. Nah, untuk fauna yang terdapat di wilayah afrotropikal atau wilayah Ethiopia ini sendiri merupakan ada yang namanya fauna seperti gajah Afrika, gorila, simpanse, badak Afrika, singa, kuda Nil, zebra, jerapah, serta burung unta. Selanjutnya kita memasuki wilayah neotropikal. Nah, wilayah neotropikal ini sendiri merupakan terdiri dari yang namanya wilayah Amerika Selatan, Tengah, Meksiko, dan Hindia Barat. Adapun fauna yang terdapat di wilayah neotropikal ini sendiri terdiri dari yang namanya armadillo, kelelawar vampir, dan burung kolibri. Selanjutnya kita memasuki wilayah oriental. Nah, adapun wilayah oriental itu terdiri dari beberapa wilayah yang mana wilayah termasuknya itu adalah daerah Asia bagian selatan, pegunungan Himalaya, India, Sri Lanka, dan Semenanjung. Selanjutnya kita memasuki wilayah Nirtik. Nirtik sendiri merupakan wilayah yang ada di utara dari dataran tinggi Meksiko sampai dengan kawasan Kutub Utara dan Greenland. Untuk contoh faunanya sendiri itu seperti kambing gunung, karibon, tikus air, dan pelikan. Nah, jadi wilayah dari sebaran fauna ini terdiri dari yang namanya wilayah oriental, neotropikal, nirtik, paleartik, afrotropikal atau dengan Ethiopia serta Australia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah menurut kalian. Saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya.